Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sempat untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi kita, kepada suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin Allahumma amin. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan, yang pertama saya sebagai ketua yaitu Irza Harlanam. Selanjutnya ada Firman Nicholas Danwarta. Selanjutnya ada Putri Regina Septiani. Selanjutnya ada Bella Rahmalia. Selanjutnya ada Selvia Melinda. Kelompok 1 membahas tentang manusia dan alam semesta. Materi kali ini ada beberapa subbab dan penjelasan. Yang pertama itu bab 2. Pertama, proses penciptaan manusia. Yang kedua, tujuan diciptakan manusia dalam Al-Quran. Yang ketiga, tujuan dan fungsi hidup manusia. Yang keempat, potensi-potensi manusia. Yang kelima, hikmah penciptaan alam semesta. Dan yang keenam, fungsi penciptaan alam semesta bagi kelangsungan hidup. Baiklah, yang pertama akan saya bacakan sendiri, yaitu proses penciptaan manusia menurut Al-Quran. Yang pertama adalah proses penciptaan manusia. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia diciptakan dengan 2 zat yang berbeda, yaitu dari zat cair dan dari zat padat. Zat padat yaitu pada saat penciptaan Nabi Adam alaihissalam, yang terdiri dari altin atau tanah, al-turab itu artinya tanah debu, min sal artinya tanah liat, min hama'in masnun itu tanah lumpur hitam busuk. Tanah ini dibentuk sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seindah-indahnya, kemudian ditiupkan ruh ke dalamnya, ke dalam dirinya, ke dalam diri manusia tersebut. Dan jadilah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian cara kedua yaitu dengan benda cair. Nah, proses penciptaan benda cair itu kita sebagai manusia biasa gitu, sebagai manusia setelah Nabi Adam gitu, anak-anak Nabi Adam, cucu Nabi Adam sampai ke kita saat ini diciptakan dengan benda cair. Di dalam proses ini manusia diciptakan dengan intisari tanah, atau bahasa Arabnya itu disebut nutfah. Nah, nutfah ini disimpan di dalam suatu tempat yang kokoh, atau kita lebih kenal dengan sebutan rahim ibu. Kemudian nutfah itu dijadikan segumpal darah, yaitu alaqah, yang menggantung di dalam rahim. Segumpal darah tersebut kemudian dijadikannya segumpal daging, atau biasa disebut mudghah, dan kemudian dibalut dengan tulang belulang, lalu kepadanya ditiupkan ruh. Ditiupkan ruh tersebut sekitar usia kandungan 4 bulan. Penciptaan manusia dari tanah itu ada dalilnya, terdapat pada surat Al-Hajj ayat 5. Dalam ayat 5 tersebut Allah menyapa manusia dan menerangkan bahwa mereka diciptakan dari tanah, kemudian berproses dari zigot sampai janin, lalu manusia lahir menjadi anak-anak, menjadi dewasa, dan ada yang meninggal sebelum dewasa. Nah, itu semua ada prosesnya gitu, ada proses tersendiri dari setiap manusia. Itu dijelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 5. Dan lanjut ke penciptaan manusia dari tin. Nah, menurut Al-Asfani, kata tin ini berarti tanah yang bercampur air atau tanah basah. Diterangkan dalam Al-Quran dalam surat As-Sufat ayat 11 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka tanyakanlah kepada mereka musyrik Makkah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya ataukah
apa yang telah kami ciptakan itu. Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Nah, itu penciptaan manusia dari tin. Yang ketiga, penciptaan manusia dari sal ini artinya tembikar kering yang berongga. Maksudnya itu ya tubuh manusia itu diumpamakan sebagai tembikar kering yang berongga, yang dalamnya itu belum ada ruhnya, yang keluar bunyi gitu pas ditiup angin gitu. Nah, benda ini menurut Al-Quran dibuat dari hama, yaitu tanah liat yang sedikit berbau. Tanah itu dibentuk masnun menjadi salsal. Nah, kata tersebut diulang 3 kali dalam Al-Quran, yang ada dalam surat Al-Hijr ayat 26, 28, dan 33. Nah, proses penciptaan manusia melalui satu tahapan. Nah, jadi manusia itu satu tahapan ya, seperti kita ini. Itu lebih dijelaskan atau lebih jauh dijabarkan itu dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang baik. Nah, dalam ketiga ayat tersebut dijelaskan bahwa proses penciptaan manusia itu dimulai dari tahap sulalah atau saripati makanan, kemudian nutfah, dan lalu terjadi konsepsi pembuahan dan masuk dalam rahim menjadi embrio, lalu kemudian berkembang membentuk alaqah, kemudian berproses menjadi mudghah izaman, tumbuh tulang belulangnya, kemudian tulang belulang tersebut dibungkus dengan daging. Setelah terbentuk manusia yang utuh, kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan nafakha kepadanya atau ruhnya. Kemudian jadilah ia makhluk yang unik, khalqan akhar. Disebut demikian karena manusia memiliki substansi psikis. Nah, pada saat ditiupkan di ruhnya itu, saya pernah mendengar di suatu ceramah bahwa pada saat manusia ditiupkan ruhnya pada usia kandungan 4 bulan, di situ juga manusia itu berjanji, berikrar bahwa tiada Tuhan selain Allah. Untuk bahasa Arabnya saya agak lupa, yang jelas artinya seperti itu. Jadi manusia itu berikrar bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, di situ takdir manusia pun diperlihatkan oleh Allah. Tapi kemudian saat kita lahir, saat kita sudah beranjak dewasa, kita lupa akan ikrar tersebut, kita lupa pernah melakukan ikrar tersebut, kita lupa takdir kita pernah ditampilkan. Akhirnya proses penciptaan manusia yang berawal dari saripati tanah, lanjut ke pembuahan, lalu masuk ke rahim, ke tempat yang kokoh, menjadi janin, ditiupkan ruh pada usia 4 bulan, lalu pada usia 9 bulan dilahirkan, lalu ada fase anak-anak, fase remaja, fase dewasa, fase orang tua, fase berumur tua, dan fase meninggal dunia. Jadi proses penciptaan manusia itu dari awal sampai akhir itu, dari awal oleh Allah, akhir pun dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke yang kedua, yaitu tujuan diciptakannya manusia dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa tujuan manusia itu ada 2, yaitu yang pertama itu al-ibadah, yang artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tujuan diciptakan manusia adalah sebagai khalifah. Kita sering kita umumnya mendengar bahwa manusia diciptakan itu tidak lain dan tidak bukan adalah menjadi khalifah, tapi ternyata ada tujuan lain, yaitu diciptakan manusia itu senantiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tujuan diciptakannya manusia dalam Al-Quran. Terdapat beberapa ayat yang menerangkan tujuan diciptakan manusia. Nah,
indikasi-indikasi tersebut itu ada 3. Yang pertama itu al-ibadah, kedua itu al-khilafah, ketiga itu al-amanah. Nah, ketiga ungkapan tersebut itu ada dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Di sini kita akan membahas yang pertama itu al-ibadah. Nah, al-ibadah itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 21 yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Lalu dalam Al-Quran surat Al-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Mengabdi konteksnya dalam hal ini beribadah kepadaku itu yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ayat Al-Baqarah ayat ke-21 ini merupakan ajakan untuk menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat sebelumnya pun menggambarkan beberapa kelompok manusia, yaitu kelompok orang-orang kafir yang menolak hidayah dan kelompok orang-orang munafik yang masih dalam keadaan ragu-ragu. Kemudian pada ayat 56 surat Al-Zariyat dijelaskan bahwa tujuan hakiki dari penciptaan jin dan manusia adalah dalam rangka berubudiyah kepadanya. Pada ayat sebelumnya diungkapkan bagaimana pengingkaran orang-orang Quraisy. Nah, jadi pada ayat 56 ini seperti yang saya bilang sebelumnya, tidak lain dan tidak bukan diciptakannya jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah seperti senantiasa berzikir, sholat, dan ibadah-ibadah lainnya. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu al-khilafah. Al-khilafah ini berasal dari bahasa Arab khalafah yang memiliki 2 arti. Yang pertama itu berarti pemimpin, yang kedua itu berarti sesuatu yang diwariskan. Nah, di dalam Al-Quran itu terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang makna dari al-khilafah. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Lalu pada Al-An'am ayat 165 yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian orang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, dalam ayat-ayat di atas ini menjelaskan bahwa al-khilafah atau khalifah itu artinya itu sejatinya bahwa manusia itu diciptakan di bumi itu untuk menjadi khalifah, penguasa di bumi. Khalifah itu pengganti Allah. Contohnya seperti nabi, rasul gitu, yang diutus di tengah-tengah kehidupan manusia untuk mengatur urusan-urusan di dunia. Dan di samping itu khilafah atau khalifah juga dapat diartikan atau dapat dipahami sebagai suatu regenerasi. Kenapa suatu regenerasi? Karena khalifah itu adalah yang pertama dari Nabi Adam, jadi khalifah selanjutnya nabi-nabi yang lain. Nah, itu suatu regenerasi. Jadi dari bapaknya, dari kakeknya, itu ke cucunya, ke cicitnya, ke anaknya, itu suatu regenerasi. Jadi misal ini saya pernah mendengar satu ceramah gitu. Misal ayahnya adalah seorang guru, maka regenerasi anaknya menjadi seorang dosen, maka lagi cucunya menjadi seorang profesor atau segala macam. Nah, itu regenerasinya. Maksud dari regenerasi adalah yang orang tua, yang ayahnya, yang kakeknya, yang buyutnya tidak tercapai, maka
anaknya, di cucunya, di cicitnya itu tercapai. Nah itulah arti regenerasi, arti khalifah yang sesungguhnya. Khalifah juga diartikan sebagai kepemimpinan. Kepemimpinan di sini adalah yang memimpin makhluk-makhluk yang ada di alam ini, tidak hanya memimpin makhluk-makhluk seperti manusia, tidak hanya memimpin manusia, tapi memimpin makhluk-makhluk yang lain seperti hewan, seperti tumbuhan. Nah, itulah maksud Allah menjadikan manusia khalifah, yaitu untuk memimpin semua makhluk yang ada di alam ini. Karena bahwasannya pemimpin itu bukan hanya memimpin bangsanya saja, tapi memimpin bangsa-bangsa yang lainnya. Nah, seperti itu arti khilafah, arti khalifah yang dapat saya jabarkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan kepada pembaca berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Nikolas Danuarta, NPM 201507106. Saya akan mempresentasikan dua materi yang berjudul, yang pertama adalah tujuan diciptakannya manusia dalam Al-Quran, dan yang kedua adalah potensi-potensi manusia. Masuk ke materi yang pertama, yaitu tujuan diciptakannya manusia dalam Al-Quran. Terdapat beberapa ayat yang memiliki indikasi tentang maksud atau tujuan penciptaan manusia. Indikasi tersebut antara lain termuat dalam ungkapan seperti contohnya al-ibadah, al-khilafah atau khalifah, dan al-amanah. Masuk ke al-ibadah, terdapat banyak ayat yang menjelaskan ungkapan tentang ibadah. Contohnya, Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-21 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul lazi khalaqakum walazina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu, orang-orang sebelummu, agar kamu bertakwa. Pada ayat 21 ini dari surat Al-Baqarah merupakan ajakan untuk menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat ini manusia diajak untuk memeluk agama tauhid, yaitu agama dengan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan satu-satunya, tunduk serta mengikhlaskan diri padanya. Kemudian mereka diingatkan bahwa Allah lah Tuhan yang telah mencipta, mengatur urusan dengan sunnahnya, serta menganugerahi mereka hidayah dan jalan untuk bertakarub. Maka dari itu, tidak ada yang layak dan pantas untuk disembah selain Dia. Sebab mensyariatkannya hanya akan mendatangkan azab dan kehancuran bagi mereka. Masuk ke al-khilafah atau khalifah. Lafal al-khalifah dan semakna dengannya terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, Wa iza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu taj'alu fiha may yufsidu fiha yufikut dimma wa nahnu nusabbihu bihamdika wa naqdisu lak qala inni alamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ayat ini menegaskan bahwa sejatinya manusia diciptakan untuk menjadi khalifah atau penguasa di bumi. Khalifah adalah pengganti Allah yang mengatur utusannya di tengah-tengah kehidupan manusia. Dengan demikian, khalifah adalah hamba Allah yang ditugaskan untuk menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan dunia. Masuk ke materi kedua, yaitu potensi-potensi manusia. Seperti yang kita ketahui,
Manusia dalam kondisi apapun sesungguhnya memiliki potensi yang luar biasa, tanpa terkecuali apakah ia lahir dalam keadaan normal atau kebutuhan khusus. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, dan sungguh benar-benar telah kami ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Menurut Profesor Dr. Ahmad Mustafa, dalam tafsirannya menyampaikan bahwa setidaknya manusia dianugerahi dengan 5 potensi. Untuk potensi yang pertama adalah potensi indera. Kemampuan indera ada yang dimiliki secara sempurna, tapi ada yang kurang sempurna juga. Dan untuk itu, indera yang perlu dilatih agar bisa berfungsi secara maksimal. Selain itu, berkenaan dengan ini, tidak jarang kita temukan mereka yang tidak mampu melihat dengan matanya, tetapi bisa membaca di kala waktu padam. Selain itu, tidak memiliki kaki untuk berjalan, tetapi dapat menjelajah ke seluruh dunia, yakni dengan memperkenalkan produk melalui dunia maya atau media sosial. Dan bisa juga bisu atau sulit bicara, tetapi kata-katanya bisa menginspirasi seluruh manusia melalui tulisannya. Untuk yang kedua adalah potensi insting. Dengan adanya potensi ini, manusia tentu mampu memberikan respons secara otomatis terhadap apa yang dialaminya. Sehingga seorang anak bisa menangis ketika sedih, bisa merintih saat sakit, dapat menjerit ketika takut, mempertahankan diri saat terancam, atau bisa juga dapat merasa tertawa ketika ada yang lucu. Dan untuk potensi ini tanpa harus dilatih. Dan potensi ini juga sudah langsung dimiliki oleh anak yang terlahir. Untuk potensi yang ketiga sampai dengan potensi yang kelima akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, sampai di sini saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Potensi akal. Adanya potensi akal, manusia dapat mengetahui mana yang baik dan benar. Selain itu, memiliki kemampuan untuk mengeksplor banyak hal pengetahuan sehingga dapat mengembangkan wawasan dan menemukan solusi berbagai persoalan yang dihadapi. Tetapi, potensi ini tidak muncul dengan sendirinya, melainkan butuh pembelajaran dan pelatihan yang panjang dan secara bertahap yang membutuhkan kesabaran. Hilangkan sikap mudah menyerah karena sikap ini merupakan faktor penyebab kegagalan terbesar. D. Potensi agama. Potensi inilah yang akan membimbing seluruh potensi yang ada sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala, seperti mengetahui batasan yang boleh dan yang dilarang, serta membantu manusia bangkit dari segala masalah persoalan yang dihadapi dengan yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membantu menghadapi tantangan dan ujian tersebut. Potensi ini harus dimiliki dalam diri karena banyak orang yang gampang putus asa. E. Potensi hati. Potensi hati menjadikan manusia orang yang memiliki rasa berempati sehingga mampu menghargai dan menghormati antar sesama lainnya. Selain itu, untuk menunjukkan kepedulian terhadap lainnya, serta mampu menjadi penyaring atau filter dalam segala bentuk kebohongan, dan juga mampu mengembangkan potensi dalam diri dan yang melahirkan kepercayaan dan motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Regina Septiani, NPM 2015071002 dari kelompok 1 Agama Islam. Saya akan menjelaskan tujuan dan fungsi hidup manusia. Tujuan dan fungsi hidup manusia di kehidupan adalah menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menambah kesempurnaan sampai akhir hayat. Manusia menjalankan kewajiban di muka bumi itu sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Kedua, yaitu tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. Tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mencerminkan hal-hal yang baik di kehidupan kita sehari-hari.
Yang ketiga, tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran telah banyak dijelaskan tentang hakikat dan sifat-sifat manusia sebagaimana Allah menciptakan manusia. Manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala bertugas untuk mengurus bumi dan seluruh isinya dan memakmurkan sebagaimana amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas dan kewajiban ini adalah ujian bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Yang keempat, potensi-potensi manusia. Potensi-potensi manusia memiliki potensi yang sangat luar biasa dalam keadaan hal apapun. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang berbunyi, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang terakhir, potensi indera. Potensi indera adalah potensi yang membuat seorang manusia dapat bergerak, berjalan, dan beraktivitas. Kemampuan indera yang dimiliki oleh seseorang ada yang secara sempurna dan ada juga yang tidak sempurna. Tetapi semua itu memiliki potensi yang baik. Apabila potensi indera dilatih secara baik, akan menghasilkan sesuatu potensi yang baik dalam dirinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvia Melinda dengan NPM 20150710004. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi penciptaan alam semesta bagi kelangsungan hidup manusia. Fungsi penciptaan alam semesta bagi kelangsungan hidup manusia adalah sebagai khalifah, yakni untuk membangun dan mengelola segala potensi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia, kedudukan apa dan peranan apa yang kita jalankan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Jadi sebagai manusia kita harus menjalankan semaksimal dan sebaik mungkin agar kita menjadi makhluk yang paling mulia dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Di dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan ayat 191, Allah memerintahkan kepada manusia memiliki kelebihan akal untuk mengkaji seluruh isi alam semesta, baik di langit maupun di bumi, karena tidak ada satupun hal yang Allah ciptakan sia-sia. Artinya segala sesuatu yang Allah ciptakan itu untuk mendukung dan mensejahterakan manusia. Tidak ada hal kecil pun yang Allah ciptakan tanpa makna, apalagi alam semesta yang seluas ini. Untuk memudahkan manusia dalam memahami alam semesta, Allah menurunkan aturan-aturan yakni hadis. Dunia ini simpel. Untuk memudahkan manusia dalam berinteraksi dan memahaminya, Allah menciptakan yang lebih rendah daripada manusia. Maka dari itu, kita tidak boleh tunduk kepada alam semesta, tetapi kita harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menaklukkan alam semesta. Kekuatan yang ada di dalam alam semesta ini sifatnya terbatas. Kita sebagai manusia hanya mampu mengelola dan menggunakannya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh bagaikan khalifah, Allah menitipkan dan mengamanahkan alam semesta ini kepada manusia untuk mengatur dan mengelolanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.